7. Penemuan medis yang meningkatkan harapan hidup. Di sepanjang perjalanan sejarah manusia, harapan hidup secara bertahap meningkat. Ini berkat kemajuan medis. Karena kemajuan ilmiah dan medis, harapan hidup manusia telah meningkat jauh lebih dramatis dalam 100 hingga 150 tahun terakhir. Harapan hidup rata-rata di Amerika Serikat pada tahun 1900 adalah 49 tahun. Dan pada tahun 1800 bahkan lebih rendah diperkirakan antara 30 dan 40 tahun. Pemahaman kita tentang kedokteran, disabilitas, dan sains secara umum memungkinkan peningkatan drastis ini. Mari kita jelajahi 7 kemajuan medis yang meningkatkan harapan hidup manusia. Beberapa kemajuan di bawah ini berasal dari abad ke-19 dan beberapa jauh lebih baru. Karena kemajuan ilmiah terus membawa inovasi teknologi medis. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel Indo7 ini, karena kami akan selalu hadir untuk membahas aneka fakta menarik buat Anda semua. Dan langsung saja, ini dia pembahasannya. Penemuan medis terpenting dalam sejarah. Bedah laparoskopi. Seperti disebutkan sebelumnya, operasi jauh lebih jarang dilakukan sebelum kemajuan anestesi. Kemajuan besar lainnya dalam operasi hadir lebih dari 100 tahun kemudian dalam bentuk operasi laparoskopi. Jenis operasi ini melibatkan sayatan yang lebih kecil daripada operasi tradisional. Kemudian, operasi dapat dilakukan dengan resiko yang lebih kecil menggunakan tabung kecil dan bahkan kamera yang lebih kecil. Bedah laparoskopi pertama kali dikembangkan pada tahun 1980-an dan kadang-kadang disebut bedah invasif minimal karena alasan yang jelas. Banyak manfaatnya, antara lain waktu pemulihan yang lebih singkat dan masa inap di rumah sakit, lebih sedikit komplikasi, bekas luka yang lebih kecil, lebih sedikit rasa sakit untuk pasien. Meskipun merupakan teknologi yang relatif baru, operasi laparoskopi hampir sama umum dengan jenis operasi lain di rumah sakit modern karena sangat bermanfaat. Akses ke operasi yang kurang invasif dan kurang berbahaya telah menyelamatkan ribuan nyawa melalui tindakan pencegahan dan akan terus meningkatkan harapan hidup kita. Transplantasi organ. Kegagalan organ telah menjadi penyebab umum kematian sepanjang sejarah manusia. Untuk alasan ini, para ilmuwan telah mencoba transplantasi organ selama beberapa dekade. Transplantasi organ pertama yang berhasil yaitu ginjal dilakukan pada tahun 1954 oleh Dr. David Hume dan Joseph Murray. Ini adalah kemajuan besar untuk dunia kedokteran dan itu terus meningkat seiring waktu. Kurang dari 10 tahun kemudian, pada waktu tahun 1963, transplantasi paru-paru pertama berhasil. Tak lama setelah itu, pada tahun 1966, pankreas sukses ditransplantasikan. Tahun berikutnya, transplantasi hati dan jantung berhasil dilakukan. Prosedur ini telah menjadi jauh lebih umum
dan dilakukan ratusan atau ribuan kali setiap tahun. Transplantasi organ memiliki dampak besar pada pasien dengan kegagalan organ dan telah memungkinkan banyak orang untuk diselamatkan. Seiring kemajuan teknologi, transplantasi organ telah dilakukan dari hewan ke manusia, termasuk ginjal dari babi ke manusia. Ini disebut xenotransplantasi. Dalam waktu dekat, penggantian organ mungkin dapat dibuat dengan printer 3D atau bahkan ditanam di laboratorium atau fasilitas medis. Teknologi transplantasi organ telah menjadi salah satu kemajuan medis terpenting dalam meningkatkan harapan hidup manusia. Antibiotik. Pada tahun 2010, Royal College of Physicians of Edinburgh diminta untuk memberikan suara pada perkembangan medis paling penting dalam 50 tahun terakhir. Kemajuan paling penting di mata mereka, penemuan antibiotik. Pada tahun 1928, salah satu kecelakaan paling membahagiakan dalam sejarah manusia terjadi. Ilmuwan Skotlandia Alexander Fleming secara tidak sengaja menemukan jamur di cawan Petri. Penemuan ini ternyata adalah penisilin, antibiotik pertama di dunia. Meski penisilin tidak langsung digunakan secara umum, antibiotik terus berkembang sepanjang tahun 1940-an. Produksi massal penisilin dimulai selama Perang Dunia II, terutama oleh ilmuwan Howard Florey dan Ernest Chain. Berkat pengembangan dan kontribusi dari banyak ilmuwan dan dokter medis lainnya, antibiotik telah menyelamatkan banyak nyawa dan bahkan memperpanjang lebih banyak lagi. Bagaimana Anda bisa tidak setuju dengan Royal College of Physicians of Edinburgh? Jelas, antibiotik telah menjadi kemajuan medis yang penting. ACE inhibitor. Berikutnya, dalam daftar ini adalah perawatan yang penting. Meskipun hampir tidak terkenal, ACE inhibitor digunakan untuk berbagai tujuan. Umumnya, mereka digunakan untuk pasien dengan tekanan darah tinggi, kondisi jantung, atau penyakit ginjal. Dalam istilah dasar, ACE melebarkan atau memperlebar pembuluh darah pasien. Ini memungkinkan jumlah aliran darah dari jantung Anda meningkat. ACE inhibitor dapat membantu menurunkan tekanan darah dan sering diresepkan untuk alasan ini. Namun, ini juga diresepkan untuk gagal jantung, diabetes, serangan jantung, dan mereka yang beresiko terkena serangan jantung dan stroke. ACE inhibitor diresepkan untuk jutaan pasien di seluruh Amerika Serikat setiap tahun. Kemajuan medis ini bukan hanya tindakan pencegahan untuk melindungi pasien dari kegagalan organ. Itu telah sangat meningkatkan kualitas dan kemungkinan durasi dari hidup bagi banyak pasien sejak pengenalan obat kembali pada tahun 1975. Dialisis ginjal. Dialisis ginjal adalah prosedur medis yang melibatkan pembuangan limbah dan kelebihan cairan dari darah pasien ketika ginjal mereka tidak berfungsi dengan baik. Dalam kebanyakan kasus, mesin dialisis digunakan. Darah pasien disaring oleh mesin dialisis dan kemudian dikembalikan ke tubuh. Dengan kata lain, seolah-olah pasien menggunakan ginjal eksternal buatan. Meski dialisis tentu bukan solusi yang sempurna atau nyaman, prosedur ini telah menyelamatkan banyak nyawa. Dalam banyak kasus, dialisis digunakan sebagai semacam stall taktik. Hal ini memungkinkan pasien untuk terus berfungsi tanpa ginjal yang berfungsi.
Waktu ini digunakan untuk membantu pasien menemukan organ donor yang cocok. Luar biasa, kemajuan medis ini diciptakan di Belanda selama pendudukan Nazi pada Perang Dunia II. Dr. Willem Johan Kolff menciptakan mesin dialisis pertama. Untuk membantu pasiennya, ia menciptakan mesin menggunakan suku cadang, termasuk kaleng soda dan potongan dari mesin cuci. Kreativitasnya dan kecerdikan yang berkelanjutan dari komunitas medis secara keseluruhan telah menyelamatkan banyak nyawa dan memperpanjang harapan hidup pasien yang menderita penyakit ginjal. Teknologi pencitraan medis. MRI, X-ray, CT, dan ultrasound. CT scan, MRI, X-ray, dan teknologi ultrasound adalah semua hasil dari kemajuan berikutnya dalam daftar ini. Kedengarannya sederhana, tetapi selama berabad-abad, dokter tidak dapat memelihara banyak bagian tubuh saat pasien masih hidup. Ini semua berubah dengan penemuan sinar X pada akhir abad ke-19 oleh fisikawan Jerman Wilhelm Conrad Roentgen. Tak lama setelah itu, sebuah rumah sakit di Glasgow membuka departemen radiologi pertama dalam sejarah medis. Perkembangan selanjutnya dalam pencitraan medis tidak datang sampai tahun 1950-an dan 60-an. Dengan peningkatan penggunaan ultrasound dan CT untuk diagnosis medis. Pada tahun 1973, Paul Letibour menciptakan MRI, yaitu gambar resonansi magnetik. MRI seringkali merupakan salah satu alat pertama yang digunakan profesional medis untuk mendapatkan diagnosis yang akurat. Manfaat pencitraan medis tidak terhitung jumlahnya dan masih terus berkembang hingga saat ini seiring dengan kemajuan teknologi. Kemajuan pencitraan medis sangat penting bagi pasien individu dan ilmuwan untuk memahami tubuh secara keseluruhan. Vaksin. Vaksin mungkin merupakan alat tunggal terbesar yang dimiliki manusia untuk pencegahan penyakit. Vaksin pertama kali ditemukan pada akhir abad ke-18. Seperti banyak kemajuan teknologi yang hebat, vaksin ditemukan karena kebutuhan. Kala itu, virus cacar mengamuk di seluruh dunia, menyebabkan kematian dan infeksi yang tak terhitung jumlahnya. Edward Jenner adalah orang pertama yang menggunakan vaksinasi untuk memerangi epidemi ini. Akhirnya, melalui penggunaan vaksin, cacar dapat diberantas. Vaksinasi penting lainnya di tahun 1800-an dan 1900-an, termasuk rabies, TBC, kolera, polio, dan banyak lagi. Karena kebutuhan, teknologi baru telah digunakan untuk mengembangkan vaksin. Melalui teknologi mRNA, vaksin baru sekarang sedang dikembangkan dengan cepat. Vaksin adalah bagian penting dari masyarakat kita dan tidak diragukan lagi telah menyelamatkan jutaan nyawa melalui pencegahan penyakit. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Nah, itulah beberapa kemajuan medis yang bisa menyelamatkan manusia. Semoga penemuan-penemuan medis baru terus ada agar semakin banyak nyawa yang bisa tertolong di masa depan. Terima kasih sudah menonton video Indo 7 ini. Dan dukung terus channel ini ya.
If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time